Pernikahan Teuku Rasya dengan Kelenta yang digelar di Jakarta membuat netizen menjadi bertanya-tanya sebab kenapa ibunya Tamara hadir sebagai tamu juga tidak mendapatkan seragam. Dan setelah pernikahan tersebut, Tamara juga mengunggah di IG-nya yang statusnya seperti ini, ibu tetaplah bumi yang luas meskipun langit sedang menjauh. Kemudian dari Teuku Rasyanya, anak dari Tamara juga memberikan klarifikasi terkait mengapa sampai ibunya datang sebagai tamu juga tidak memakai baju seragam untuk menepis dari tudingan-tudingan negatif para netizen. Dari keterangan Teuku Rasya ada miskomunikasi antara ibunya, dia juga manajemen dari pernikahan tersebut yang membuat masalah ini terjadi, termasuk salah satunya problem terkait dari seragam. Sebenarnya menurut Teuku Rasya, Tamara ini sudah disiapkan seragam, juga susunan acaranya juga ada kayak di mana Tamara ini bersanding di pelaminan bersama dengan ayahnya, ibu angkatnya, Tamara juga mertuanya Teuku Rasya. Akan tetapi kenyataannya yang kita lihat tidak seperti itu. Yang namanya pernikahan kadang memang membuat stres karena banyak sekali kegiatan atau acara-acara yang harus disiapkan. Dan di sini mari kita kuak apa sih sebenarnya yang terjadi di antara mereka. Mengapa Tamara begitu kecewanya sehingga sampai mengunggah di IG-nya dengan kata-kata yang seperti itu. Dan kemudian disusul dengan klarifikasi dari Teuku Rasya. Apakah memang ada masalah seragam di sini seperti yang dikatakan Teuku Rasya? Sehingga Tamara tidak memakai seragam walaupun sebenarnya sudah disediakan. Impas, ada jalan buntu terkait seragam tersebut. Jalan buntu ini berarti sudah diusahakan tapi menemui jalan buntu. Apa yang dikatakan Teuku Rasya ini ada benarnya. Ada diusahakan seragamnya, tapi ya yang namanya jalan buntu ini gimana toh, ya kan? Jalan buntu ini bisa jadi yang pencetnya yang beginilah, yang begitulah, yang belum selesai lah, atau ada masalah-masalah apapun yang membuat tidak sampai seragam itu ke tangan Tamara Blesengki. Ada simbol jalan buntu di sini. Nah, jalan buntu ini sebenarnya apa ya, kayak yang melatar belakang itu apa jalan buntu ini, yang melatar belakangi adanya perseverance, ketekunan. Nah, ketekunan ya mungkin waktunya mepet dan lain sebagainya, sudah diusahakan tapi gak bisa berhasil. Nah, ini sudah diusahakan makanya ada perseverance. Perseverance itu usaha-usaha yang dilakukan dengan tekun. Jadi sudah mengupayakan terkait dari seragam ibunya, tapi yaitu tadi ada jalan buntu. Nah, padahal kalau dilihat ya saat tunangan mereka kompak banget loh ya. Makanya saya juga heran kenapa saat pernikahan kok malah seperti ini. Dua kartu ini sudah kelihatan kan kalau memang Teuku Rasya sudah mengusahakan bersama istrinya dengan tekun agar seragam ibunya bisa jadi dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa yang membuat Tamara sampai mengunggah IG-nya seperti itu? Di IG-nya seperti itu, apa yang membuatnya? Guilt, sebuah kesalahan. Jadi dia merasa ada kesalahan di sini. Ya, merasa ada sebuah kesalahan sehingga dia merasa ada kekecewaan yang dirasakan dalam pernikahan anaknya. Kesalahan yang seperti apa yang kamu rasakan di sini? Rilis itu simbol dari sebuah melepaskan
atau melampiaskan, atau sebuah kejadian yang mungkin sudah beberapa hari dipendam pada akhirnya dilepaskan di hari pernikahan tersebut. Nah, apakah sebelum terjadinya masalah seragam ini sudah ada gesekankah di antara mereka? Acceptance, salah penerimaan. Jadi apa yang dikatakan dari Teguh Rasa terkait dari miskomunikasi itu memang benar adanya, karena di sini ada simbol akseptansi, salah penerimaan pada orang-orang di sekitarnya. Jadi seperti itu. Kemudian apakah saat datang ke pesta pernikahan itu sudah diliputi rasa kecewa? Prior, sebagai ibu sekalipun merasa dibuat begitu, karena Tamara ini merasa dibuat begitu ya kan, makanya dia mengunggah sebuah kekecewaan. Tapi di sini dia tetap mendoakan kebahagiaan anaknya. Ada simbol prayer, doakan apapun yang terjadi di pesta pernikahan ini, saya tetap akan mendoakan anak saya bisa bahagia dan langgeng. Kemudian apakah karena kamu kecewa pada akhirnya kamu memakai baju hitam? Expansion, perluasan masalah. Salah satunya ya memang untuk mengungkapkan perasaan kekecewaannya. Ini. Jadi sebenarnya ini terjadi miskomunikasi memang, tapi yang namanya korban dari sebuah perceraian tetap anak yang merasa menjadi pakewuh ya, serba salah di hadapan kedua orang tuanya, menjaga hati kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini sebenarnya kalau jauh-jauh hari masalah seragam itu sudah disiapkan, tentunya bisa terhindar dari masalah-masalah yang seperti ini. Nah, harusnya kan sudah disiapkan jauh-jauh hari kan ya, karena pertunangannya juga sudah digelar beberapa bulan kemarin, entah bulan kemarin atau beberapa bulan ya. Tentunya dari digelarnya tunangan itu kan ada kemungkinan ada penetapan tanggal pernikahannya, perencanaannya, dan harusnya sudah direncanakan jauh-jauh hari terkait dari seragam keluarga. Cuman begini ya teman-teman, kalau saya lihat sekalipun mungkin masalah seragam, nah kalau masalah seragam yang menjadi kendala, tentunya masalah ini bisa diminimalisirkan, katakanlah miskomunikasi dan lain sebagainya. Misalnya Tamara sekalipun pakai nggak seragam, ya paling tidak tetap ada di panggung berdampingan dengan para orang tua dan manten ya toh, setidaknya mendapatkan penghormatan untuk itu. Cuman di sini kita juga nggak tahu loh ya, karena yang ditampilkan di media sosial itu hanya potongan-potongan dari penampakan acara sesungguhnya kita nggak tahu. Yang kita harapkan yang sudah terjadi ya sudahlah, kemudian mereka bisa semakin mendekatkan dirinya ibu dan anak ini, sebab bagaimanapun mereka berdua adalah anak dan orang tua. Ya memang imbas dari sebuah perceraian, orang tua itu anaknya yang jadi serba pakewuh seperti yang dialami Teguh Rasa ini. Nanti begini pikirannya yang satunya lebih perhatian ke sana, saya diabaikan. Nanti perhatian ke sini, takutnya di sana juga tersinggung. Jadi yang namanya anak ini juga serba salah di sini. Jadi semoga saja ke depannya mereka hubungannya bisa baik-baik saja. Kita beralih ke pernikahan Teguh Rasa dan Kelenta. Tadi sudah saya lihat dari angka kelahiran mereka sama-sama di elemen air. Pantesan pembawaannya kalem, kemudian sabar, damai, dan lain sebagainya. Tapi dalam kekaleman itu ada kepandaian untuk berbicara.
Jadi suka menasehati, suka spiritual dan lain sebagainya karena sama-sama di elemen air di angka 7. Nah, yang perlu dia perhatikan di sini dalam menjalani sebuah hubungan yang sama-sama di elemen air ini harus ada ketegasan di dalam sebuah rumah tangga. Karena elemen air ini orangnya gampang terombang-ambing, tidak pandai mengambil sebuah keputusan. Dan dalam mengambil sebuah keputusan lebih banyak bicaranya daripada eksekusinya. Kemudian sama-sama di elemen 7, di mana elemen 7 ini bisa dibilang tipe penganalisa. Segala sesuatunya diteliti secara logika, segala pemikiran diteliti secara nalar. Masalah kecil bisa menjadi besar. Karena itu tadi, apa-apa dinilai. Sesuatu yang sepele pun kadang-kadang menjadi bahan penilaian dan pada akhirnya menjadi gesek. Untuk kelentanya ini saya dapati elemen airnya sangat dominan. Jadi untuk kelenta hati-hati di area kaki. Juga hati-hati di daerah perairan kalau berlibur di air, atau juga ada potensi keracunan makanan atau keracunan obat, atau tapi amit-amit ya, jangan sampai kalau ada masalah kemudian terjun ke obat-obat terlarang, jangan sampai itu untuk kelenta seperti itu. Nah, karena di sini di kelenta ini dominan elemen airnya menguasai banget loh ya, dari atas ke bawah berderet-deret berjejer-jejer. Jadi waspadai akan hal itu. Yang pertama area kaki, yang kedua daerah air itu kayak laut, sungai dan lain sebagainya, hati-hati. Kemudian keracunan makanan, hati-hati. Juga kalau ada sebuah masalah jangan sampai larinya ke obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga bisa juga elemen air ini yang ada dalam tubuh kan darah. Bisa juga adanya sebuah gangguan yang ada kaitannya dengan peredaran darah. Ini untuk kelenta ini. Dan untuk tengku rasa juga harus lebih pengertian lagi kepada pasangannya. Karena di sini ada simbol angka di mana harus lebih menghormati, lebih menghargai, lebih mengasihi dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut prediksi tarotnya ini bagaimana dari pernikahan mereka? Karena kalau di elemen air di angka 7 ini potensi berdebatnya itu loh, sekalipun berdebatnya itu kalem ya, ngomongnya kalem, nggak sampai ngegas, tapi kadang-kadang tuh sering kali terjadi yang pada akhirnya membuat pasangannya ini menjadi kurang nyaman. Dan mereka sama-sama di elemen air di angka 7, sama-sama memiliki karakter yang seperti itu, yang menyerupai, gak sama persis ya, yang menyerupai. Nah, bagaimanakah pernikahan kelenta dengan rasa ke depannya? Saya ambil 5 kartu. The Hermit, spiritual, ketenangan. Karena memang di angka 7 itu angka spiritual ya, angka ketenangan, ketertarikan di dunia spiritual juga sangat kuat. 10 tongkat, seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai kelebihan dalam menganalisa, ketelitian secara logika dan lain sebagainya membuat masalah kecil bisa menjadi bahan dari perdebatan. Jangan sampai, karena nantinya bisa membuat stres sendiri. Lima tongkat, adanya gesekan-gesekan dan konflik. The Timer di angka 0, tapi semuanya itu kembali lagi kepada diri mereka masing-masing, bagaimana menindaklanjuti atau mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan masalah. 1, pedang, tongkat dan niat. Jadi di sini ada 5 kartu yang sudah saya ambil.
ada ketertarikan di spiritual, juga ada ketenangan di dalam hidup mereka, di pernikahan mereka. Akan tetapi yang harus dihindari adanya konflik, gesekan-gesekan yang terjadi seperti yang saya bilang tadi, karena mereka elemen air di angka 7 yang memiliki kepandaian suka berdebat itu. Walaupun berdebatnya secara kalem-kalem, lemah lembut tapi ya kadang-kadang bisa membuat kesal pasangannya masing-masing. Nah, ini makanya di sini ada simbol 10 tongkat. Di mana ada yang merasa, saya sudah berusaha, kenapa semua kesalahan dilimpahkan kepada diri saya? Ini. Dan pada akhirnya menimbulkan adanya konflik di dalam rumah tangga. Dan sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik asal langkah yang diambil tepat. Karena di sini ada simbol 0, memulai sebuah langkah di mana tidak tahu ke depannya bagaimana. Nah, ketika kita tidak tahu ke depannya bagaimana, ya langkahnya harus hati-hati, harus bijak. Karena ketika salah mengambil langkah yang ada malah rumah tangga bisa hancur. Tapi kalau langkahnya benar, rumah tangga bisa menjadi lebih baik. Kemudian di sini ada simbol 1 pedang, niat, tekad di dalam menjalani sebuah usaha. Nah, pedang ini juga simbol dari niat, tekad, juga simbol dari adanya gesekan-gesekan yang memang harus siap untuk dilalui. Tapi ini wajar loh ya, namanya rumah tangga kan pasti seperti ini, ada naik turun. Nah, hanya saja dirasa dengan kelenta ini orangnya kan lebih cenderung memendam perasaannya jika ada masalah. Kedepannya hubungan rasa dengan Tamara bagaimanakah? The Wheel, ada perputaran nasib, ada perubahan. Halaman pedang. Nah, halaman pedang ini harus mengungkapkan unek-unek yang dirasakan dengan tenang, dengan baik-baik, gitu. Karena sebenarnya masalah itu ketika dipendam sendiri yang ada malah jadi miskomunikasi, curiga kemana-kemana. Ini makanya di sini kalau ada sebuah masalah harus diungkapkan biar saling tahu. Selanjutnya ego di sini. Nah, jadi setelah pernikahan ini hubungan mereka menjadi agak kurang harmonis untuk rasa dengan Tamara ini. Apakah itu akan memanjang? Seiring waktu ada simbol 2 koin 2 jam. Dilambangkan seseorang naik perahu di tengah lautan. Nah, lautan ini ibaratnya badai, gelombang dalam hubungan mereka berdua yang memang harus dilalui. Tapi semuanya itu memang butuh proses kayak seperti itu. Nah, dengan adanya kejadian di pernikahan mereka ini, hubungan dengan Tamara rasa ini memang menghadapi situasi yang kurang bagus. Namun lama-lama ada upaya-upaya untuk bisa baik. Karena di sini ada simbol 2 koin 2 jam, walaupun masih dalam kebimbangan, dalam melangkah. The Lovers, mereka pada akhirnya nanti juga baik-baik saja ke depannya, walaupun untuk ke arah ini masih butuh proses, butuh waktu, ya kan? Karena sebuah masalah itu kan tidak ujuk-ujuk selesai begitu saja. Walaupun mungkin saling memaafkan, tapi perasaan sakit hati, kecewa itu masih terasa. Dan seiring waktu, kemudian mereka bisa berdamai dengan situasi kondisi yang lebih baik lagi ke depan.